Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bedog. Jadi begini ya. Kata bedog dalam bahasa Sunda apabila diartikan secara kata ke bahasa Indonesia berarti golok. Secara umum bisa mewakili, namun tidak sepenuhnya sama secara artinya. Di sini saya akan menjelaskan karena kapasitas saya sebagai pelaku dan pembuat dari turun-temurun kakek buyut saya. Jadi membuat bedog itu turun-temurun. Turun-temurun itu dari warisan dari kakek saya, warisan dari sesepuh saya. Jadi begini ya. Bedog itu dibagi 3 kategori secara fungsinya. Secara garis besarnya bedog dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, bedog selaku parabot. Di sini maksud parabot itu adalah perkakas atau alat bantu. Contoh bedog selaku perkakas. Selaku perkakas atau alat bantu itu disebutnya bedog selaku parabot. Nah, ini contohnya bedog bangun sintung. Nah, bedog bangun sintung, bedog gagaplok, bedog sogok iwung. Nah, itu masuk kategori bedog selaku parabot. Itu artinya parabot di sini adalah perkakas atau alat bantu dan lain-lainnya. Masih banyak bedog kategori parabot. Yang kedua itu bedog selaku pakarang. Arti pakarang di sini senjata. Jadi bedog yang kedua itu bedog selaku pakarang, yang artinya pakarang itu senjata. Contoh bedog silat. Terus bedog paut nyere, lontar picung, ngadaun awi. Nah, itu contohnya bedog selaku pakarang atau senjata. Yang ketiga itu bedog selaku pusaka. Nah, maksud pusaka di sini, nah ini contohnya ini ya. Nah, ini bedog selaku pusaka. Ini. Nah, ini contohnya bedog selaku pusaka. Bedog pusaka bisa dilihat dimulai dari proses penempaan. Penempaan ini ditempanya dari 5 unsur logam. 5 unsur logam itu dileburkan atau ditempa, dipadatkan, disatukan. Nah, ini namanya bedog silubuk. Ini bedog silubuk. Motif balik mipih. Nah, ini balik mipih. Atau orang lain nyebutnya orang lain tuh alur air. Nah, ini balik mipih sagada ini. Nah, nanti saya detailnya di video selanjutnya. Nah, bedog pusaka itu bisa dilihat dari proses penempaannya dan penempatan motifnya atau penempatan pamornya dan hal pendukung lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya termasuk bedog pusaka. Nah, ini bedog pusaka pun bisa dibuat bedog pakarang atau bedog parabot. Ini serbaguna, bisa dipakai. Ini buat kerja bisa, buat senjata bisa ini. Nah, ini proses pembuatannya, proses penempaannya ini hasil dari lipatan-lipatan. Nah, ini lipatannya totalnya ini lapisannya ini 313 lapisan. Jadi ini lapisan kiri 156, lapisan kanan 156. 156 tambah 156 berarti 312. Nah, ditambah 1 untuk baja intinya. Jadi totalnya 313. Kenapa sampai ratusan lipatan sampai 313? Nah, ini mengacunya kepada perang Badar, perang besar.
Jadi maknanya sudah jelas. Ini buat perang. Dalam arti perang itu artinya umum. Perang untuk melawan kehidupan. Kalau bahasa Sunda ngelawan kehidupan tuh. Atau melawan kehidupan lah. Atau perang umum tuh. Perang itu buat kerja gitu, melawan lah. Buat melawan. Maknanya luas itu. Seperti itu. Ini gagang atau perah dari kayu natural snorkeling. Ini ukirnya, ini ukir maung buhun. Ukirnya maung buhun ini. Panjang bilah 41 cm. Nah, ini namanya bentuknya ini bedog silubuk. Kalau orang lain ada yang bilang bedog candung. Nah, kalau di sini dari dulu di Cibatu itu model bentuk seperti ini disebutnya bedog silubuk. Jadi istimewanya bedog leburan itu, bedog pusaka itu, pribadi saya cuman satu. Ini seni tempat tradisional warisan leluhur. Jadi kalau ada yang tanya, Kang, itu istimewanya apa leburan? Bedog leburan itu istimewanya seni tempat tradisional warisan leluhur. Kalau dulu membuat bedog leburan itu ada ritual. Tapi sekarang saya nggak pakai ritual. Nah, tapi prosesnya sama seperti orang-orang dulu, seperti sesepuh-sepuh saya dulu, proses sama. Nah, seperti itu. Jadi istimewanya sekali lagi, bedog leburan Cibatu itu adalah seni tempat tradisional warisan leluhur. Seperti itu. Ini natural semua. Dari natural kayu snorkeling. Penjelasan yang barusan saya omongkan, jadi kita kembalikan kepada diri masing-masing. Karena saya sadar, saya tinggal di Nusantara, tinggal di Republik Indonesia yang kaya akan bahasa, budaya, dan suku. Jadi bebas-bebas aja. Kalau ini mau disebutnya bedog, silahkan. Ini mau disebut golok, silahkan. Ini mau disebut parang atau pedang, silakan, bebas-bebas aja. Maknanya juga sama buat dipakai, gitu ya. Tapi kalau di Cibatu itu disebutnya bedog. Dari zaman kakek moyang saya dulu membuat bedog itu, ini bedog, bukan nama yang lain, ini bedog. Karena di sini saya menjelaskan sebagai pembuat atau pelaku turun temurun dari orang tua saya dulu. Nah, ini ya. Seperti itu penjelasan saya. Bila ada kata yang kurang berkenan atau gimana, saya mohon maaf. Saya menerangkan, menjelaskan ini versi dari keluarga saya, khususnya Cibatu, yang dari dulu membuat bedog. Nah, ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam hormat dari saya, Cibatu. Cibatu Motekar.